Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan di atas segala rahmat perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat tiba di hari yang baru ini dalam keadaan baik dan sehat dan penuh sukacita. Tuhan, kami akan awali segala aktivitas kami akan kami lakukan dalam satu hari penuh ini oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat ibadah kecil kami ini kami dapat Tuhan setiap kehendak dan pesan-Mu lewat firman-Mu ini yang menuntun kami ke dalam jalan yang baik dan penuh berkat daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah firman yang banyak berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya seperti yang dirasakan oleh umat Israel dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Oleh kehadiran Allah yang selalu nyata di tengah-tengah umatnya, Dia senantiasa menuntun dan menegur umatnya melalui Nabi Habakuk agar tidak hidup menurut kemauannya sendiri. Dan mereka umatnya terlihat dalam kesaksian firman hari ini dinyatakan bahwa telah banyak melakukan pelanggaran dan berbagai kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka meninggalkan Allah dengan membusungkan dadanya dan tidak menghiraukan firman-Nya. Sehingga kehidupan umatnya tidak lagi dalam kelurusan hati. Pelanggaran-pelanggaran umatnya akibat hati yang tidak lurus antara lain adalah mengenai penindasan, pembunuhan, pemerasan, penyembahan berhala-berhala, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah marah dan berkata, celakalah mereka. Untuk itu melalui firman hari ini Nabi Habakuk menjelaskan keberadaan Allah dan tindakan yang harus dilakukan umatnya. Apa sikap yang sungguh yang harus kita lakukan sebagai komitmen iman kita agar firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini benar-benar bisa menghidupkan dan membawa sukacita bagi kita. Yang pertama dikatakan, tidak melupakan Tuhan dalam segala perbuatan kita. Banyak hal yang bisa membuat manusia melupakan Tuhan. Demi mengejar apa yang ada dalam dunia, apakah itu harta, jabatan, kehormatan, dan lain-lain sebagainya, mereka rela meninggalkan Allah. Sesuatu yang berlapis tanda kutip emas bahkan dipertuhankan, sehingga menduakan Tuhan. Oleh karena itu, Allah tidak mau berada di tengah-tengah umat yang berlaku serong seperti ini. Yang kedua, marilah berdiam diri di hadapan Allah. Sebagai respon umatnya kepada Allah adalah berdiam diri. Artinya, mampu merenungkan dan mengakui keberadaan Allah sebagai satu-satunya Allah yang maha kuasa di dalam hidup kita. Kemudian kita dimampukan untuk melihat kekurangan dan segala pelanggaran dalam diri kita sendiri yang kita lakukan setiap hari dan setiap waktu. Sehingga membutuhkan belas kasih Tuhan. Kita diajak supaya mampu berdiam diri dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengenali keberadaan Allah di tengah-tengah hidup kita, dan kita dipanggil untuk mari tetap menjaga hidup kita sebagai bait Allah di tempat di mana Allah akan berdiam. Yang ketiga, marilah menjaga hati dengan hidup yang lurus. Hati yang lurus adalah lawan kata dari hati yang bengkok. Gambaran dari hati yang lurus menjelaskan tentang perilaku hidup yang jujur, tulus, ikhlas, tidak berbohong atau tidak curang. Setiap orang percaya oleh firman Tuhan menuntut kita untuk senantiasa hidup tulus dan jujur agar dengan hidup dan perbuatan yang demikian, semua orang yang ada di dalam komunitas kita dan sekitar kita dapat beroleh hidup yang sejahtera, tentram tanpa ada rasa kekhawatiran atau ketakutan akan kecurangan atau ketidakadilan. Demikianlah bukti nyata dari seseorang yang hidup benar dalam iman percayaannya kepada Tuhan. Yang berikutnya, marilah kita mengenal dengan benar dan tinggal di dalam yang benar. Kebenaran yang kita imani adalah seluruh kebenaran firman Tuhan.
Tanpa iman, tidak mungkin segala perbuatan seseorang dapat berkenan kepada Allah. Dan oleh firman ini kita disadarkan akan panggilan kita bahwa setiap orang yang percaya adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan benar dan menempatkan diri sebagai kawan sekerja Allah yang senantiasa membawa kebenaran dalam setiap kesempatan dan perkara hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa upah dari sikap yang sungguh ketika kita benar-benar menghidupi dan melakukan firman Tuhan yang telah menyapa kita pada hari ini? Dikatakan bahwa yang pertama, hidup kita akan aman dan tenteram dan beroleh sejahtera karena Tuhan. Yang kedua, orang yang suci hatinya akan beroleh dan dapat melihat Allah. Matius 5 ayat yang ke-10. Dan yang ketiga, Tuhan akan memperhitungkan segala jeripaya dan pekerjaan kita di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58.